Jadi nanti di sini bakalan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ngobrolin tentang Primanisa Talk ini ya. Sebenarnya Primanisa Talk ini menjawab keresahan. Aduh, keresahan ya Allah, berarti orang yang suka resah ya. Itu sebenarnya platform Primanisa Talk ini diperuntukkan untuk sharing apapun yang ada di dalam isi kepala ini sih sebenarnya. Mbak Pren kenapa bisa cantik banget, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Kalau saya ganteng, mungkin yang kasih pertanyaan ini akan naksir saya duluan. Ini kesenggol. Cukup sampai di sini aja Primanisa Talk edisi Tanya Prima. Tanya Prima episode Primanisa Talk ini. Kapan tanya aku? Tanya aku. Oke. Welcome back to Primanisa Talk episode Tanya Prima. Jadi nanti di sini bakalan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah bakalan Afi jawab dong. Halo. Nanti bakalan dibacain sama Afi. Semisal nanti bisa dijawab ya dijawab. Kalau nggak bisa dijawab berarti mungkin akan ada konten selanjutnya atau mungkin update di Reels, insya Allah. Karena yang namanya istiqomah itu susah ya. Termasuk bikin konten tuh susah banget gitu. Ada pertanyaan apa aja ya, Tis? Kayak kita mulai dari sekarang. Pertanyaan pertama nih, kira-kira awal mula dari munculnya Primanisa Talk itu gimana sih? Cerita-cerita dulu. Oke, jadi awal mula ngobrolin tentang Primanisa Talk ini ya, sebenarnya Primanisa Talk ini menjawab keresahan. Aduh, keresahan ya Allah, berarti orang yang suka resah ya. Nggak, maksudnya ini menjawab pertanyaan dari beberapa teman kenapa ada Primanisa Talk. Jadi itu sebenarnya ketidaksengajaan juga tahun 2020 awal pandemi Mei. Itu sebenarnya platform Primanisa Talk ini diperuntukkan untuk sharing apapun yang ada di dalam isi kepala ini sih sebenarnya. Kayak my mind atau mungkin pendapatnya saya, atau mungkin kayak istilahnya mau sharing tentang motivasi, atau mungkin kayak sebenarnya lebih ke spread the positivity vibes, kayak menebar kebermanfaatan aja. Sebenarnya awalnya Primanisa Talk tuh itu. Kemudian ada pandemi, jadi ya udah kenapa gak ada salahnya juga kemudian bikin konten. Terus kayak itu relate juga sama pelajaran. Iya sih, sama pembelajaran yang kala itu harus semuanya serba daring, serba online. Jadi mau nggak mau bagaimana caranya materi itu tersampaikan, tapi ya dengan cara yang setidaknya kalau harus Zoom meeting atau mungkin Google Meet tiap hari kayaknya bosen ya. Jadi ya udah menggunakan platform Instagram itu buat kayak misalkan IGTV, atau mungkin kemudian ngobrol sama beberapa narasumber yang notabene narasumber itu beberapa temannya Bu Prima yang memang expert di bidangnya. Jadi ya Primanisa Talk itu menjawab segala keresahan yang sebenarnya ingin Bu Prima tuangkan gitu loh, dalam bentuk tulisan atau mungkin konten edukasi dan sebagainya, culture, kayak macam-macam sebenarnya itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, novel dan penulis favorit Bu Prima itu siapa dan apa? Novel dan penulis favorit, kalau ngomongin tentang novel ya, jadi ngomongin tentang novel, membaca itu sebenarnya salah satu hobi saya. Ngomongin novel tuh banyak banget ya. Kalau misalkan ngobrolin novel itu, kalau kita ngobrolin tentang penulis dulu deh, beberapa penulis yang masuk ke list saya tuh ya ada si Ika Natasha, Dewi Lestari, banyak banget, Haruki Murakami, aduh siapa lagi ya, sampai saking banyaknya. Tapi beberapa itu sih. Cuma kalau kemudian ditanya novel favorit, berarti ini fiksi ya. Fiksi banyak. Kayak penulis juga Pramoedya Anantatur tuh juga saya suka, Sapardi juga is okay. Jadi kalau novel tuh banyak, Tis, tapi paling enggak Aroma Karsa tuh bagus deh. Buku-buku yang lain juga untuk pengembangan diri itu juga lumayan banyak, kayak bukunya si Henry Manampiring. Terus kemarin tuh baru baca Atomic Habit. Terus ini lagi baca kemarin tuh yang belum kelar apa ya, banyak deh. Besok aku saya spill di mungkin Reels, insya Allah, buku-buku yang sebenarnya wajib kalian baca di tahun 2022 mungkin untuk improve diri. Next, Devi,
Ini Afi sama Titis itu sebenarnya namanya sama ya, tapi panggilan kesayangan tuh sebenarnya Afi, tapi namanya dia Titis. Jadi Afi ini udah saya anggap kayak apa ya? Kadang orang yang bisa saya sharing tentang perkontenan dunia, perkontenan duniawi, gitu. Tim kreatif bisa jadi, tapi nggak tahu ya, Vi. Saya nggak kuat bayar kamu, Vi. Bayarnya dengan apa, Vi? Transfer pulsa. Aduh, dengan kebaikan. Yuk lanjut, Vi. Ada pertanyaan apa lagi nih? Oke, lanjut nih. Lebih milih punya lebih banyak waktu atau lebih banyak uang nih? Uang nggak sih? Uang. Kak, kenapa uang sih? Kalian kenapa nggak milih lebih banyak waktu? Kalau enggak, kalau gini loh, kalau misalkan kita punya banyak waktu, kita akan bisa mencari uang. Tapi kalau kita punya banyak uang tapi kita nggak punya banyak waktu, kita mau ngapain? Kita nggak bisa ngebeli waktu gitu loh. Itu yang aku maksud, karena waktu itu sangat precious banget, kayak sangat berharga banget gitu. Jadi kalau lebih banyak, kalau ditanya ya kayak ya sebenarnya uang nggak munafik ya, semua orang juga pengen punya uang ya Kak, punya uang banyak. Cuma kalau diminta milih tetap lebih banyak punya waktu. Waktu itu kita pergunakan untuk mencari uang dan apa ya, kayak quality time gitu sih, lebih ke entah kenapa kok saya lebih kayak ke waktu ya. Kalau Afi sendiri, wah malah tanya ke Afi. Uang sih. Kenapa pada uang sih ini Kak Ilham sama Afi? Karena kalau kita milih waktu kan belum tentu kita bisa menikmati waktu itu, tapi kita kan belum tentu dapat uang yang sebanyak itu gitu. Ini kalian mengutip jawaban dari siapa? Karena kan waktunya buat cari uang, jadi dapat uang banyak. I like it. Waktunya buat cari uang. Langsung yang Ya simple berarti nggak kan sih? itu kan makanya lebih mending punya banyak waktu kan. Karena kalau kita punya banyak waktu, kita bakalan bisa cari uang dengan banyak. Tapi itu terlalu effort. Udah deh, ini kayak pertanyaan ambigu banget. Yuk lanjut, Nes. Aku pengen dua-duanya. Oke. Oke. Bu Prima kok kece sih kalau nembang, tips and trick dong Bu. Langsung nih mau ke tidak. Terima kasih banyak ya kalau nembang. Sebenarnya kalau ngobrolin tentang nembang itu, ya Bu Prima masih belajar, masih bertumbuh, masih berproses juga. Kalau dibilang bagus ya terima kasih banyak, Masya Allah. Cuma kalau ditanya tips and trick, mau nembang itu seperti apa ya berarti harus tahu cakepan. Cakepan itu berarti ininya, syairnya. Kemudian harus paham juga tentang titik laras. Titik laras itu istilahnya notasi. Kemudian juga harus memperhatikan 4W: Wiromo, Wiroso, Wirogo, Wicoro. Itu sih. Coba next, pertanyaan selanjutnya. Mbak Prim kenapa bisa cantik banget sih? Mbak Prim kenapa bisa cantik banget? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Kalau saya ganteng, mungkin yang kasih pertanyaan ini akan naksir. Aduh, akan naksir saya duluan. Ini kesenggol. Oke. Jadi terima kasih banyak. Itu kenapa cantik banget ya? Itu bonus dari yang di atas sih. Terima kasih banyak. Itu bonus dari yang Maha Esa. Yuk lanjut, yuk. Boleh nggak Bu sharing resep masakan simpel kesukaan Bu Prima? Waduh, sharing Apa nih? masakan. Sebenarnya masakan simpel tuh kalau sambal bisa disebut masakan simpel nggak sih? Bisa sih, bisa. Bisa. Oke, mungkin kayak bikin balado telur atau mungkin bikin sambal apa, itu sebenarnya mudah. Next mungkin akan dibikin konten reels kali ya. Kayak misalkan beberapa udah pernah spill di highlight juga story kayak gimana cara memanfaatkan bahan makanan yang ada di kulkas itu terus dibuat jadi makanan yang bisa kita nikmati. Itu sih. Lanjut. Tips biar tidak mudah insecure Bu. Waduh, tips biar tidak mudah insecure. Ini pembahasannya lumayan apa ya? Lumayan panjang sih. Tapi kayaknya saya mungkin akan insecure kan rasa Apa sih insecure? insecure kan rasa kayak dia merasa tidak aman gitu dan sebagainya, kayak merasa ini. Pede lah. Iya, biar gak insecure ya itu tadi sih, kayak kita Cantik, aku ganteng. iya, dia merasa kayak rendah diri gitu kan. Kalau menurut saya pribadi, Bu Prima sih perbanyak untuk improve diri sih, kayak perbanyak skill atau mungkin kemampuan apa yang istilahnya bisa menambah apa ya, kayak perbendaharaan. Jadi kalian tuh bisa ngapain aja. Itu sih salah satu hal yang bisa dilakukan biar nggak insecure. Terus
normal dan wajar aja sih menurut Bu Prima ketika orang tuh merasakan insecure sama orang lain. Cuma jangan jadikan insekuritasnya kalian itu kayak berlanjut-lanjut. Berarti gimana caranya kalian untuk istilahnya ya bisa menutup kelemahan kalian itu dengan kelebihan kalian yang lain. Makanya Kalau gitu. aku, Apa? jadikan insecure jadi motivasi diri untuk berkembang. Iya bener banget, cerdas. Yeay, nggak sia-sia. Nah, aku kenapa di YouTube ya karena dulu insecure. Iya, nggak sia-sia dong punya anak, punya Iya. adik ganteng. Dibanding-bandingin sama yang lain ya. Waduh, waduh. Berarti Gitu lah. itu jangan patah semangat dan jangan ini untuk kayak upgrade skill. Itu sih berkembang tapi ke yang lebih baik itu tadi. Lanjut next. Oke, lanjut. Sepenting apa self love menurut Bu Prima? Sepertinya ini udah pernah Ibu jawab ya di ini. Nanti akan Ibu spill di mungkin akan ada akun reels, ada ini deh konten reels tentang self love sendiri. Lanjut lagi deh ini. Bu Prima kuliah di mana? Nah ini pertanyaan paling gampang ya. Bu Prima kuliah di mana? Jadi saya dulu itu kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni. Itu dia. Oke, lanjut. Gimana cara ibu ngehandle masalah pribadi sama pekerjaan yang menuntut Darvi. Ribet ya. Ribet. Jadi itu apa sih istilahnya memisahkan antara masalah pribadi sama pekerjaan ya. Harus dipisahin. Jadi yang namanya pekerjaan itu kan tanggung jawab kita, jadi sebisa mungkin ya jangan mencampurkan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Nah sebisa mungkin ya urusan pekerjaan kita tuh ya kita kerjakan sebaik-baik mungkin dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi misal nih ketika kalian mempunyai masalah pribadi, misal lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah atau apa, ya sebisa mungkin segera move on sih. Jadi jangan menolak. Misalkan kalian merasakan itu masalah pribadi lagi ada something nih, ya udah diselesaikan dulu mungkin baru kemudian kalau udah selesai ya balik ke tetap yang namanya pekerjaan itu kan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Itu sih kayaknya. Semoga bisa menjawab dan semoga membantu. Oke, lanjut. Cara meningkatkan kepercayaan diri di depan umum ala Bu Prima, khususnya public speaking nih. Cara meningkatkan Kepercayaan diri. Oke. Biar pede nih ya. Nih, ada nih yang punya ini. Ini besok bikin konten aja bikin akun reels aja. Ada pertanyaan apa lagi sih nih? Kenapa kalian berdua bisik-bisik nih, Ilham sama Afi? Ya kan aku ngomong aja. Apa itu ada pertanyaan? Oh, notif orangnya sih. Bukan lah. Hah? Apa nih? Bukan lah. Pura-pura aja. Iyain aja. Gak apa, lanjut ya, lanjut. Apa lagi, Vi? Yang baru. Apa, Vi? Bentar, apa nih? Yang meningkatkan kepercayaan diri udah. Udah, nanti bakalan ada akun ini sendiri. Terakhiran ini. Terakhir apa? Yang quote. Oh, Yang Kirana mau dijawab. itu kalau yang untuk sembuhin, ada pertanyaan tentang menyembuhkan tentang batin ya, itu sebenarnya ada sih pakar praktisi memang yang expert di bidangnya. Cuma mungkin insya Allah besok kalau enggak mungkin bakalan ibu jawab via ini aja ya, via message aja. Iya, via message aja, DM aja kan, karena kan kalau ada pertanyaan seputar tentang luka batin dan sebagainya kan saya tuh kayak berasa nggak berada di ranah yang benar untuk menjawab itu, takutnya kenapa-napa. Jadi mungkin sebisa mungkin oke, nanti kalau misalkan ada permasalahan kayak buka ini aja ya, kayak ada permasalahan tuh nanti bisa japri ibu, mungkin nanti direct message aja itu tak jawab yang pertanyaan itu. Oke, terakhiran Ibu. Quotes-nya dong, Bu Prima. Quotes favoritnya Bu Prima nih, apa Nah, nih? itu udah sering banget ibu share sih sebenarnya, yang urip iku apa namanya, urip sejatine gawe urip. Jadi itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, hidup itu seharusnya membawa kehidupan, karena hidup itu seharusnya memberi kebaikan dan kebermanfaatan bagi sekitar. Jadi
yang namanya hidup itu yang memberi kebermanfaatan bagi sekitar. Jadi urip sejatine gawe urup. Jadi itu satu quote sih sebenarnya yang saya yakini sampai saat ini dan saya lakukan. Itu sih. Itu tadi sepertinya ada pertanyaan ada pertanyaan tentang self love. Belum tahu nanti tadi udah menjawab semua atau belum. Terus ada kayak pertanyaan tentang definisi bahagia, tadi sempat baca juga di question juga di Instagram. Definisi bahagianya versi saya, insya Allah besok juga ini resep. Oh, malah ada yang suruh nyepil waktu jadi mahasiswa. Waktu mahasiswa saya nanti panjang, nggak usah, akan jadi berlama-lama juga. Menguatkan kita saat down. Tadi udah juga belum ya? Udah belum ya? Udah belum? Udah? Belum. Bisa dijawab di konten selanjutnya. Gitu aja ya. Jadi cukup itu aja Tis ya. Gak ada lagi kan Vi? Enggak, udah. Gak usah ya yang masalah pribadi, gak usah. Untuk di skip aja, private aja. Kalau ada yang mau kepo ya silakan kepo. Cuma kayaknya nggak bakalan sepil akun nama ini enggak. Udah kayaknya cukup sekian, cukup sampai di sini aja Primanisa Talk edisi Tanya Prima episode Primanisa Talk ini. Kapan tanya aku? Tanya aku. Oke, bye. Bye. Oke, Bye. makasih Siap. banyak. Kamu yang Siap. Bye. Bye. Bye, guys. Makasih ya. Sampai Oke. ketemu Primanisa Talk episode selanjutnya.